Oke, assalamualaikum, what's up? Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman horor atau mistis pribadi saya dari sejak sekolah dasar. Oke, dimulai dari ikan gabus yang mempunyai 4 kaki itu. Terus yang kedua, selendang terbang yang pernah saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Yang ketiga itu jejak kaki genderuwo yang pernah saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Dulu waktu itu di dekat dengan desa saya ya, di Uteran sebelah sana. Yang keempat yaitu penampakan cahaya-cahaya yang pernah saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Dimulai dari cerita ikan gabus itu ya. Jadi ikan gabus itu ceritanya gini. Dulu waktu duduk di sekolah dasar itu saya bermain dengan teman-teman di sungai, dan waktu itu kebetulan sungai itu diputas ya. Terus saya ya biasanya saya sama teman-teman kalau diputas itu biasanya nyari ikan bareng-bareng gitu. Jadi waktu itu saya ingat banget, waktu itu saya dapat ikan gabus sekitar 3 atau 4, sekitar 3 atau 4-an. Waktu itu kan saya bawa pulang. Sebelum sampai rumah itu sempat saya mau lihat gitu ya. Jadi saya kasih di wadah itu beneran ikan gabus yang saya tangkap. Saya tahu sendiri itu waktu itu di sungai bener-bener ikan gabus gitu. Jadi yang saya taruh di wadah gitu. Terus wadahnya itu saya buka gini. Saya pengen tahu, saya pengen lihat gini. Terus setelah saya buka ada satu ikan yang lompat. Jadi di antara ikan-ikan lainnya itu agak janggal memang, kenapa kok lompat gitu, sedangkan liannya nggak lompat. Ikan gabus itu lompat, dia lompat itu pas di samping dinding ya. Samping dinding itu ada rumputan gitu, jadi dia masuk di situ gitu. Terus saya cari waktu itu, saya turutin ke sana kemari, saya buka ini nggak ada. Terus waktu itu saya cari lagi, yang terakhir itu saya benar-benar saya buka gini, saya ingat banget itu. Saya buka terus ada ikan itu ada, tapi nah kejanggalan itu terjadi. Jadi ikan itu berubah menjadi keluar ada kakinya. Ada 4 kakinya, terus jalan di dinding gini. Nah, otomatis saya tutup lagi dong. Terus saya kaget. Setelah itu saya buka lagi, mau saya tangkap, itu dia masuk di lubang paralon itu ya, yang dari atap itu buat lubang air itu. Nah, dia masuk di situ gitu. Terus saya agak kaget, kok jadi keluar kakinya gitu. Jadi saya pernah dengar cerita dari orang tua dulu, bahwasanya kalau ikan gabus yang mempunyai 4 kaki itu katanya ikan pencuri uang gitu. Jadi saya baru menyadari sudah besar ini. Nah, tapi sudah saya browsing itu memang ada ikan gelodok ya namanya. Ikan gelodok itu dia punya 2 kaki, cuman bukan 4. Kalau yang ikan saya yang lompat itu benar-benar 4 men. Kalau ikan gelodok pun itu nggak mungkin di sungai. Sedangkan ikan gelodok itu yang saya tahu, dia itu hidupnya di pinggir pantai yang di Kenjeran Surabaya itu saya pernah lihat ikan gelodok. Nah, kalau di sini kan nggak mungkin gitu. Walaupun itu ikan gelodok itu pasti saya sudah tahu dari awal gitu, dari awal nangkep itu sudah tahu. Tapi nyatanya saya waktu tangkep itu benar-benar ikan gabus semua gitu. Jadi janggalnya di situ. Barangkali teman-teman tahu mengenai cerita ini, apakah mitos ini dibenarkan. Jadi saya pengen masukannya main di kolom komentar ya. Dan ada lagi sebuah video ikan kayak sejenis lele gitu. Dia mempunyai kaki ya, dia bisa berjalan. Nanti videonya akan saya play.
Oke, dan seperti itu, tapi itu kan jenisnya beda ya, itu ikan lele, sedangkan ikan yang saya tangkap itu ikan gabus gitu. Oke, dan cerita yang kedua yaitu mengenai selendang terbang yang pernah saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Selendang itu warnanya merah. Jadi waktu itu saya bermain sama teman-teman ya, sekitar ada beberapa teman saya di belakang itu waktu SD juga kalau nggak salah. Kalau nggak SD, SMP itu. Jadi ada saksinya teman-teman. Insya Allah kalau masih ingat pasti dia kalau diungkap dia ingat lagi. Jadi selendang itu terbang di sebelah timur. Di sebelah timur itu dari atas gitu terus ke bawah gitu. Nah itu kan menurut saya itu kan sesuatu yang aneh sekali gitu. Selendangnya itu jadi panjang gitu, warnanya merah, itu terbang di atas. Terus itu pertama yang saya lihat itu pertama itu saya lalu saya panggil teman tuh selendang, ada selendang terbang gitu. Terus dianya, oh ya ada selendang, kok bisa ya selendang terbang, sedangkan selendangnya itu selendang panjang kayak selendang tari gitu. Waktu itu nggak ada angin sama sekali gitu, jadi aneh aja menurut saya. Tapi mungkin saja sih seumpama itu selendang terus ke bawah angin gitu, mungkin saja. Tapi menurut saya kalau nggak ada angin itu menurut saya janggal sekali gitu. Oke, dan cerita ketiga yaitu jejak kaki genderuwo yang berada di desa tetangga, yaitu desa Uteran. Nanti saya akan kasih Google Map di sini tepatnya. Nah, ini dulu waktu SD. Ini benar-benar kisah yang mistis sekali yang pernah saya alami selama hidup saya dengan melihat kedua mata saya sendiri. Jadi jejak kaki itu besar banget, besar gitu. Kalau kaki kurang lebih 2 kalinya kakinya orang dewasa ya. Jadi besar gitu, sekitar segini. Terus belakangnya itu ada semacam kayak ada ekornya gitu, semacam ada ekornya strip gitu. Jadi saya akan kasih gambar di sini, tapi bedanya gambar yang di sini tuh dia ada ekornya gini. Saya masih inget itu waktu itu. Jadi waktu SD kan, waktu SD saya pernah diajak nonton pertama sama saudara. Terus saya lompat dari motor karena takut. Terus yang kedua pun saya juga nggak berani lihat, saya nunggu di depan pagar. Terus yang ketiga akhirnya itu sudah lama ya, sekitar kalau nggak salah ya semingguan. Jadi saya beranikan untuk lihat daripada nanti hilang, malah saya nggak bisa dapat pengalaman. Itu pun saya dari kejauhan karena masih takut. Memang jejaknya itu besar gitu, terus ada kayak apa ya, kayak ada ekornya strip gitu. Jadi kalau kaki orang kan gini, jadi gini ada ekornya gini. Itu benar-benar besar sekali. Nah, di sebelah di sebelah samping kanan itu ada nggak tahu, tiba-tiba saya batuk. Nah, di sebelah kanan itu ada seperti pohon pisang gitu. Pohon pisangnya itu acak-acakan gitu. Terus kalau nggak salah lebih dari 2 jejak kaki, atau kalau nggak salah 5-6 mungkin ada dulu. Karena saya dulu juga takut buat ngelihat sendiri, tapi saya melihat satu kali, sempat melihat sih, walaupun cuman sedikit gitu. Jadi itu di desa Uteran, desa tangga, yaitu dekat dengan desa saya. Ramai pengunjung, tapi sampai sekarang beritanya tidak ada yang memposting terkait artikel dari
berita jejak kaki tersebut. Emang dulu sih emang belum ada handphone ya, jadi jarang banget yang punya handphone. Nah, sebenarnya kalau sekarang itu pasti informasi itu viral banget gitu. Karena waktu dulu jarang handphone, jadi saya tidak punya handphone. Saya tidak sempat memfotonya, tapi saya benar-benar tahu dengan kedua mata saya sendiri. Oke, dan keempat yaitu cahaya. Cahaya itu sering sekali saya temui itu di atas di atas langit gitu. Jadi menurut saya cahaya itu kalau orang sini bilang itu dari pusaka ya, cahaya pusaka itu biasa seperti itu, pusaka berkeliaran cahaya. Itu bukan meteor. Menurut saya kalau meteor itu ada ekornya. Tapi kalau cahaya dari pusaka itu lebih seperti bolam yang bulat itu. Jadi dia berjalan gitu, nggak begitu cepat, cuman dia kencang, seret gitu. Nah, jadi pengalaman mistis yang pernah saya alami itu emang agak horor banget menurut saya. Jadi saya ingin ceritakan ini karena jadi ini memang benar-benar banget saya itu ingin cerita atau sharing mengenai hal ini itu untuk sharing biar tahu gitu teman-teman, jika berkaitan dengan mitos atau cerita masyarakat yang berada di desa teman-teman gitu, ceritain di kolom komentar ya. Jadi itu tadi 4 hal yang pernah cerita mistis yang pernah saya alami. Terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.